Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan industri farmasi pemilik izin edar melakukan penarikan dan pemusnahan 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol melebihi ambang batas aman. Penarikan sendiri mencakup seluruh pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, bahkan juga puskesmas hingga toko obat. Dari hasil sampling dan pengujian, memang diketahui ada kandungan cemaran etilen glikol berlebih pada 5 produk tersebut. Di antaranya ada Thermorex sirup, kemudian Flurin DMP sirup, Uni Baby sirup, Uni Baby demam sirup, dan juga Uni Baby demam drops. Jadi sementara Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi ada 3 zat berbahaya yang terkandung dalam kelima obat tersebut. Iya, informasi ini pada saat awal beredar memang mengagetkan kita semua. Apakah kemudian apa yang terjadi kepada anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut hingga meninggal dunia, jumlahnya pun juga cukup banyak, suspeknya pun hingga saat ini mencapai ratusan anak. Coba kita diskusikan ya. Kita akan coba langsung bahas. Ini sudah terhubung bersama kami ada Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih waktu dokter. Ya, dan juga sudah tersambung juga ada Prof. Zulis Ikawati, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Saya langsung mau ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, kemarin kita juga sempat mengikuti konferensi pers yang digelar juga. Apakah kemudian betul ini pemicu utamanya adalah obat sirup yang beredar, ada 5 produk tadi, dan bagaimana saat ini penindakan terhadap kelima merek tersebut, dok? Ya, jadi dugaan yang menyebabkan gagal ginjal akut ini adalah komponen yang ada di dalam obat sirup, ya, yang tadi sudah disebutkan di etilen glikol, ya. Nah, itu semua sirup. Yang pertama kita mohon untuk tidak digunakan dulu. Dan kemarin sudah diumumkan oleh Badan POM ada 5 karena mengandung zat tersebut yang berlebihan. Saya kira ini ranahnya Badan POM untuk menarik dan menindaklanjuti. Nah, bagi kita semua ini adalah suatu masalah besar bagi kita, di mana upaya melarang penggunaan ini sementara adalah untuk mencegah terjadinya penambahan kasus maupun penambahan kematian. Jadi mohon dipahami oleh seluruh masyarakat, larangan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua. Saat ini sudah ada sebanyak 115 ya yang meninggal, artinya 55% ya dari 208 kasus dari 20 provinsi. Oke. Wow. Pak dokter apakah sudah berkomunikasi dengan BPOM mengingatkan Kemenkes adalah operator gitu ya kesehatan di tanah air kita ini, dok. Apa alasan PT-PT dari 5 merek obat tersebut menggunakan 3 hal yang cukup membahagiakan khususnya buat anak ini? Melebihi batas ambang batas itu tadi. Ya, jadi kita dengan Badan POM ini kan satu lembaga yang di bawah Presiden semua. Saya kira komunikasi kami sangat baik. Intinya kalau di Badan POM adalah pengawasan obat dan makanan. Jadi semua obat yang akan diproduksi itu diteliti dan diizinkan melalui Badan POM, termasuk melakukan pengawasannya. Sementara Kementerian Kesehatan adalah yang menggunakannya, ya, yang menggunakannya. Nah, dengan kasus ini berkaca juga dari kasus di Gambia, Afrika Barat itu, memang anak-anak yang menjadi korban gagal ginjal itu karena berkaitan dengan konsumsi obat yang mengandung ketiga zat tadi, atau terutama 2 zat tadi. Nah, tetapi obat-obat yang di Gambia itu tidak beredar di Indonesia, hanya saja obat yang tadi ada komponennya etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah suatu zat untuk pencampur ya, agar obat-obat esensialnya dapat menjadi sirup. Nah, inilah yang harusnya diatur, mana yang boleh, mana yang tidak, dan berapa kadar yang akan dibolehkan. Ini semuanya adalah kewenangan dari Badan POM. Dokter, saya ingin membacakan salah satu literasi yang beredar di media online nih, dok.
mengacu ke pernyataan Dr. Syahril tadi bahwa Kementerian Kesehatan adalah yang menggunakan obat-obatan, kan begitu ya ibaratnya ya kepada para tenaga medis. Ada pernyataan seperti ini, BPOM juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar di BPOM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber resmi serta selalu ingat cek KLIK, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli dan menggunakan obat. Nah pertanyaannya dok, masyarakat ini mengkonsumsi obat-obatan yang terkategorikan melebihi batas aman tadi, itu mereka membeli sendiri, nah ya kan pertanyaannya gitu, atau itu berdasarkan resep dokter. Nah mengacu ke literasi yang tadi saya bacakan Dr. Syahril. Ya, jadi dua hal itu bisa terjadi ya. Nah ini satu momen yang penting bagi kita semua, bahwasanya dengan kasus ini dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang di luar resep atau di luar konsultasi dokter maupun fasilitas layanan kesehatan. Jadi jangan dikit-dikit minum obat sendiri, ya, apalagi ada iklan-iklan di televisi, di radio dan sebagainya itu yang memang kita harus betul-betul tadi yang disampaikan Badan POM betul, harus betul-betul dicek apa isinya, kemudian apa namanya labelingnya, kedaluarsanya dan sebagainya. Jadi ini kesempatan ya. Jadi diingatkan kepada masyarakat untuk tidak meminum obat-obat yang di luar Dr. anjuran Syahril, dokter. apakah ada dari sekian kasus yang terdeteksi oleh Kemenkes itu justru malah mereka mengkonsumsi karena resep yang diberikan oleh dokter gitu? Nah, jadi begini, dokter pun meresepkannya karena obat itu sudah mendapatkan lisensi ya atau perizinan dari Badan POM yang ada. Nah, tentu saja dengan kasus ini kita semua melakukan penyelidikan ya bareng-bareng antara Kementerian Kesehatan, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun Badan POM untuk meneliti. Nah, saat ini kan kenapa ini dilarang sementara? Karena kita kaji, bukan hanya 5 obat tadi yang diumumkan oleh Badan POM, tapi sebanyak mungkin obat-obat sirup yang kita larang sementara itu yang memang ada dugaan mengandung etilen glikol maupun dietilen glikol. Ya, karena pertanyaan banyak pihak juga kemudian mengapa baru saat ini terkuak dan juga bahkan kalau kita tahu beberapa obat tersebut kan juga mendapatkan lisensi dari Badan POM gitu ya. Kita akan coba nanti bahas juga bersama dengan Prof. Guru Besar dari Farmasi UGM. Usai jeda ya Prof ya, sesaat lagi untuk Anda.